Karya ini saya buat terutama untuk mendedikasikan karya ini kepada orang tua saya, dua-duanya, almarhum Sumanjaya dan Ibu Farida Utoyo. Bercerita tentang kisah percintaan mereka ketika di Moskow. Jadi saya baca bukunya, saya tanya beberapa teman-teman mereka, apa yang pernah mereka tahu tentang mereka berdua, di mana mereka bertemu, terus mulai pacaran sampai akhirnya dilamar, terus endingnya mereka memutuskan untuk menikah. Saya belajar di Balai Sumber Cipta sudah dari kecil, dari umur saya 5 tahun. Berarti saya tuh belajar dengan Ibu Farida sudah selama 33 tahun. Dan ya dari kecil sampai sebelum beliau meninggal, banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari beliau. Sampai akhirnya saya menjadi pengajar juga di sekolah ini. Dan sepeninggal beliau tuh saya merasa apa yang beliau tinggalkan tuh harus kita teruskan gitu. Dan itu nggak mudah, karena ya itu saat itu terjadi begitu saja gitu. Cuman jadi terpikir waktu saya jadi murid beliau, apa yang bisa saya ingat gitu, apa yang kita dapat di kelas, di koreografi dari beliau itu udah suatu pengalaman yang nggak bisa tergantikan gitu. Jadi I really always cherish that moment. Ya kedepannya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Ibu Fari, citakan Tante Fari bisa kita teruskan bersama gitu. Yang terbayang tuh kalau mikirin Mama tuh dia adalah sosok yang pekerja keras, yang kayaknya memang dari awalnya waktu dia memutuskan untuk belajar nari juga pasti dia tahu bahwa hal ini nggak gampang. Untuk bisa jadi penari profesional, apalagi balet ya, dia dari Indonesia juga. Jadi itu kayaknya tumbuh selalu di dalam hidupnya dia, figur yang selalu meraih cita-cita lah gitu, no matter what gitu. Strong banget, strong will itu jadi cirinya banget. Nama saya Weni Halim, sekarang ini saya ngajar di Balai Sumber Cipta juga sebagai dancer and ballet repetitor. Of course it is special and for me itu one of our pride I think for sure. Untuk ngebawain ini lagi semuanya, maksudnya yang dilihat hari ini itu dari Burung Gelatik, Nutcracker, lalu ada Serse juga which is karya ibu. Lalu ada juga karyanya Mas Yudi yang tentang ibu juga gitu loh. Jadi of course it's very special. Tapi I think my goal for definitely as a school director, it's very important untuk ngasih lihat tiga-tiganya. Karena hari ini yang kita bawakan adalah dari klasik, neoklasik sampai kontemporer. And Ibu Farida is always about that. She never go, okay only klasik, oh only kontemporer. No, she's not. Dia benar-benar melingkupi semuanya gitu loh. Maksudnya dia sendiri belajar classical di Bolshoi, but then she also went to New York in Martha Graham, which is like totally the opposite. One is classical, one is contemporary. Jadi waktu pemilihan waktu kita ada rapat untuk memilih ininya, aku udah langsung pikir enggak, tiga-tiganya harus ada. Nggak boleh cuma salah satu, because that's her. Mama tuh membuat Serse tuh waktu itu dia tahun 2005 apa kalau nggak salah. Dia kena serangan jantung. Setelah dia kena serangan jantung, terus dia survive. Begitu habis survive itu dia bilang, Aksen saya minta musik dong bikinin, dia mau bikin koreografi tentang Serse itu. Terus saya akhirnya bikin musik. Nah ini awalnya juga dengan live music karena awalnya dari Serse sebenarnya. Terus saya pikir dengan rekaman terus kayaknya nggak akan seru gitu. Pertama-tama saya bikin musiknya ini tentang kelahiran. Setelah itu tentang ritme kehidupan. Setelah kehidupan itu adalah ya terus mulai dengan kehidupan dengan masalah waktu dia kena serangan jantung. Dan setelah itu
Judulnya makanya setelah itu yang keempat adalah After the Storm, setelah melampaui masa serangan jantung. Dan yang terakhir adalah, ya saya nggak pernah tahu judulnya yang terakhir, baru kemarin nyari-nyari. Sebenarnya dulu bilangnya apa? Ternyata dia nulisnya Om. Dia malah menggambarkan sebuah perjalanan menuju ke alam yang lain. Waktu dia bikin itu, dia kan suka, memang ada repertoire balet klasik ya, seperti Nutcracker atau Coppelia. Di satu titik dia tuh bikin balet anak-anak yang untuk menghibur, karena muridnya juga anak-anak. Terus dia melihat bahwa kayaknya nggak harus melulu dari luar negeri gitu. Karena emang selalu waktu saya udah besar dan saya udah bisa bikin musik, dia udah minta bikin musik. Terus udah gitu, setelah kita mencoba untuk membuat pagelaran dengan musik live, sepertinya dia waktu itu selalu berbilang, ini kayaknya nggak bisa turun lagi nih, kualitasnya udah harus naik terus gitu. Jadi emang yang uniknya emang kita selalu kerjasama dengan musik live ya. Untuk yang ini kita bikin benar-benar bagaimana orang di Eropa atau zaman-zaman waktu itu nonton balet dengan musik sesungguhnya. Nama saya Nudiandra, saya penari dari Balet Sumber Cipta. Saya mulai balet itu dari umur 5 tahun. Dan dari 5 tahun itu saya udah kenal sama Ibu Fari. Nah, Ibu Fari itu menurut saya ibu balet dari waktu saya kecil, dan saya sangat respect sama beliau. Saya masih bisa ingat dulu, karena mata saya agak belok ya, jadi kadang-kadang tiba, Ibu Diandra, tidak boleh ya lirik-lirik sana sini. So it's a very very warm memory for me. The show for me itu benar-benar, tadi aja di samping panggung aja udah hampir berlinang air mata, karena it bring back many wonderful memories. And for me after this, saya pengen lanjutin legasinya Ibu. Legacy di mana balet Indonesia itu harus terus berjalan, harus terus berkarya. Future-nya saya pingin untuk biar Balet Sumber Cipta tuh ada dalam kejayaannya seperti dulu, walaupun tanpa mama ya di situ, bahwa kita sebagai generasi penerusnya bisa selalu memberikan identitas di seni tari di Indonesia. Walaupun kita melakukan balet, kita nggak akan mungkin kehilangan identitas kita sendiri. Karena apa? Karena itu kita juga berevolusi ya dari apa yang ada di sekitar kita. Makanya seperti yang Weni bilang bahwa ada klasik, contemporary, dan neoklasik, dan seperti itu adalah sebuah perjalanan. Dulu juga mau bikin dengan jaipong, dengan apa segala macam. Pada akhirnya ya dia bikinnya sesuai apa yang identitas dia, bahwa dia adalah balet. Ya sudah, kita nggak perlu berpikir bahwa tiba-tiba kita harus, kalau memang kita nggak di situ, bukan penari Jawa, yang nggak usah ke sana. Jadi saya maunya bahwa memang Indonesia itu punya identitas baletnya sendiri.